Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya atas nama Francisca Delanovia, Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan, Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar pemasaran. Untuk materi ini, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu pasar dan apa itu pemasaran. Di sini dijelaskan pemahaman pasar dalam ilmu ekonomi itu lebih konseptual, yakni bertemunya permintaan dan penawaran. Atau sering juga dikenal dengan pasar itu sebagai tempat di mana penjual dan pembeli itu bertemu. Sedangkan untuk pemasaran itu sebagai suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Seperti konsumen membutuhkan sayur sehingga mereka akan pergi ke pasar untuk membeli sayur. Selanjutnya konsumen memberikan uang kepada si penjual dan si penjual mendapatkan upahnya dari si konsumen, dan itulah yang disebut dengan pemasaran. Untuk sistem pemasaran yang sederhana dapat kita lihat dari diagram ini, di mana industri dan pasar itu terjadi proses timbal balik, di mana industri atau kumpulan penjual itu menyampaikan memberikan komunikasi kepada pasar atau kumpulan penjual. Selanjutnya pasar akan memberikan informasi kembali kepada industri. Dari informasi tersebut industri atau kumpulan penjual ini memberikan barang dan jasa kepada pasar. Selanjutnya pasar ini memberikan uang kepada industri atau kepada penjualan. Itu adalah sistem pemasaran yang sederhana. Untuk itu nilai ekonomi sendiri itu menentukan harga barang dan jasa, dan faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut yakni produksi, pemasaran, dan konsumen. Contohnya kita memproduksi suatu barang, sehingga produksi tersebut juga kita harus menentukan pemasaran atau pasar kita di mana. Tentu tujuan kita itu kepada konsumen, sehingga faktor paling penting di sini adalah produksi, pemasaran, dan konsumen. Untuk konsep dasar pemasaran di sini ada 5. Yang pertama itu produksi atau production. Yang pertama, konsumen akan menyukai suatu produk dengan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Ketika produk kita menarik dan juga harganya terjangkau atau lebih murah, sehingga konsumen juga akan menarik, sehingga mereka akan membeli kita punya produk. Apalagi kalau packagingnya bagus, sehingga menarik minat konsumen untuk membeli kita punya produk. Dan yang kedua itu produksi ini juga fokus akan ketersediaan produk. Untuk kita punya produksi, karena banyak yang permintaan dari pelanggan, maka produksi kita itu akan tetap sedia, sehingga bahan baku juga harus tersedia. Dan yang terakhir adalah perusahaan perlu mengoptimalkan proses produksi yang akan dilakukan. Yang kedua, produk atau produk. Yang pertama, pelanggan akan mencari alternatif yang inovatif dan selalu mencari yang terbaik dari apa yang saat ini tersedia di pasar, karena banyaknya pesaing atau banyaknya produk-produk yang jual di pasar, sehingga konsumen juga akan mencari produk-produk yang menarik dan
yang bagus. Untuk itu kita menciptakan suatu produk harus benar-benar unik dan harus benar-benar menarik. Dan yang kedua adalah konsumen juga akan tetap loyal jika mereka banyak mendapat pilihan dan memperoleh manfaat dari produk yang digunakan. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Yang pertama, memamerkan produk yang mungkin tidak dipertimbangkan beli kepada pelanggan. Yang kedua, menganalisis pengaruh pembeli dan penjualan untuk mendapatkan fokus terutama pada menghasilkan transaksi penjualan dan promosi dalam skala besar. Yang keempat, konsep pemasaran atau marketing. Yang pertama, memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk konsep pemasaran ini kita harus tahu apa yang konsumen inginkan dan apa yang mereka butuhkan, sehingga pemasaran kita juga harus tertuju kepada konsumen tersebut, bukan seharusnya tetapi lebih fokus. Yang kedua adalah menjalankan strategi pemasaran sesuai dengan riset pasar mulai dari konsepsi produk hingga penjualan. Dan yang terakhir, perusahaan akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui feedback konsumen, evaluasi. Dan yang kelima adalah konsep pemasaran sosial atau social marketing. Yang pertama, selangkah lebih maju daripada konsep pemasaran yang sebelumnya. Yang kedua, tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, namun juga menekankan pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, banyak melakukan kegiatan CSR. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.